Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Miftah Munir. Saya Yuda. Saya Nur Rivaldi. Saya Yunita Rahma. Saya Muhammad Asidiki. Di video kali ini kami akan mengerjakan sebuah tugas besar untuk menyelesaikan ujian praktikum di mata kuliah komunikasi data jaringan dan komputer. Berikut adalah videonya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus serta diagram dan topologi jaringan yang digunakan pada simulasi Cisco Packet Tracer. Studi kasus yang kami angkat adalah jaringan kantor cabang perusahaan IT. Kantor cabang ini memiliki 3 divisi utama, yaitu divisi administrasi, divisi operasional, dan divisi manajemen. Setiap divisi memiliki kebutuhan jaringan masing-masing dan menggunakan beberapa perangkat seperti PC, laptop, dan printer. Agar jaringan mudah dikelola, perusahaan menginginkan satu server pusat serta pemisahan jaringan untuk setiap divisi. Selain itu, perusahaan juga ingin seluruh klien mendapatkan IP address secara otomatis dan jaringan dapat dikembangkan di kemudian hari. Jadi karena pada studi kasus ini terdapat 3 divisi, maka saya akan membagi area jaringan menjadi 3 rectangle. Menggunakan fitur rectangle yang ada di Cisco Packet Tracer. Untuk divisi yang pertama di sini saya akan memberikan warna merah. Divisi yang kedua di sini saya akan menaruh dengan warna kuning. Dan divisi yang ketiga di sini saya akan menaruh dengan warna biru. Ini mau saya rapi-rapikan dulu. Oke, karena sudah terbagi menjadi 3 bagian, jadi rectangle ini digunakan untuk menggambarkan pemisahan ruangan kerja dan jaringan secara logis sehingga perangkat dari setiap divisi tidak tercampur. Jadi, pertama saya akan menambahkan router sebagai perangkat utama yang berfungsi sebagai gateway dan penghubung antar jaringan. Cari routernya di network device, dan di sini saya mengambil yang tipe 2811. Terus untuk yang selanjutnya, di sini kita juga membutuhkan server, itu satu server pusat yang nantinya akan melayani seluruh divisi itu. Kita cari di end device. Nah, ini dia servernya. Kita taruh di sini. Nah, lalu kita tambahkan switch. Sini saya akan memakai switch yang tipe 2960 aja. Jadi switch ini yang pertama dulu kita taruh. Ini adalah switch utama yang berfungsi untuk mendistribusikan koneksi dari router untuk ke masing-masing divisi, atau disebut juga ini switch core. Jadi ini dia, switch inilah nanti yang akan membagi jaringan ke ruangan tiap divisinya. Terus selanjutnya kita nambahkan switch untuk per ruangan divisi ini. Karena terdapat 3 divisi, maka saya akan menambahkan 3 switch divisi masing-masing untuk divisi administrasi, operasional, dan manajemen. Ini saya taruh di tiap rectangle tadi ya. Nah, susunan ini membentuk struktur bertingkat sesuai dengan konsep topologi tree. Selanjutnya kita akan menambahkan klien. Pada setiap divisi saya akan menambahkan beberapa klien seperti PC, laptop, dan printer sebagai perangkat pengguna jaringan. Untuk yang di ruangan pertama ini saya menggunakan 3 PC. Rapikan. Terus untuk yang di ruangan kedua ini saya ingin PC-nya 2 dan printer 1. Terus untuk di ruangan yang terakhir saya menggunakan 1 PC, 1 laptop, dan 1 printer.
Nah, jadi ini ada beberapa item yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Lalu jika semuanya sudah ditaruh, tinggal dihubungkan menggunakan kabel. Jadi di sini total item yang kami gunakan ada 1 router, 4 switch, 1 server, 6 PC, 1 laptop, dan 2 printer. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan kabel straight through untuk menghubungkan semua perangkat. Jadi nanti ini kan tadi semua perangkat sudah ditambahkan. Jadi saya akan menghubungkan setiap device menggunakan kabel agar membentuk kesatuan jaringan. Router dihubungkan ke ini, router hubungkan ke switch core, terus server dihubungkan ke switch, terus yang switch core ini dihubungkan ke tiap switch divisi. Divisi yang pertama, divisi yang kedua, divisi yang ketiga atau divisi terakhir. Lalu jika setiap switch sudah terhubung, saya akan menghubungkan switch tiap divisi ini ke klien. Ini sama menggunakan kabel straight through juga. Jadi setiap klien itu dihubungkan menggunakan ke switchnya. Begitu juga dengan divisi-divisi lain, akan semuanya kita hubungkan. Nah, biar lebih rapi di sini saya mengganti nama tiap perangkatnya. Ini kan tadi switch core, terus ini switch divisi administrasi. Terus yang kedua itu switch divisi operasional. Dan yang terakhir ini switch divisi manajemen. Nah, jadi ini adalah gambaran dari diagram kasus kami. Jika dilihat dari diagram, jaringan ini memiliki struktur hierarki di mana router berada di bagian atas, switch sebagai penghubung, dan klien di bagian bawah. Struktur inilah yang menunjukkan penggunaan topologi tree pada jaringan kantor cabang ini. Dengan diagram dan topologi seperti ini, jaringan akan menjadi lebih rapi, terorganisir, dan siap untuk dilakukan konfigurasi lanjutan. Selanjutnya, konfigurasi jaringan akan dijelaskan oleh anggota kelompok selanjutnya. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi VLAN. Sebelumnya, VLAN itu artinya Virtual Local Area Network. Adalah cara untuk memisahkan jaringan secara logis maupun perangkatnya masih berada di jaringan fisik yang sama. Dengan VLAN, perangkat yang berbeda divisi tidak tercampur satu sama lain, dan jaringan jadi lebih rapi, aman, dan mudah dikelola. Seperti kasus yang kami ambil, walaupun semua terhubung ke switch yang sama, masing-masing divisi dibuatkan VLAN berbeda. Jadi komunikasinya itu terpisah-pisah. Langsung saja. Pertama, kita buka dulu switch 0, yaitu switch 296024TI ini. Switch 0 ini menjadi switch core bagi switch yang lain. Kemudian kita tekan CLI. Sini, kemudian enter. Kemudian kita tulis. Pertama yang kita lakukan adalah konfigurasi. Selanjutnya, saya akan membuat VLAN sesuai dengan pembagian divisi. Konfigurasi.
menambahkan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 yang masing-masing mewakili jaringan berbeda. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi switch port mode itu. Mode itu yang terus. Selanjutnya saya akan mengatur seperti mode itu. Pertama itu interface, Ethernet 01. Kemudian switch spot mode itu. Interface, net, mode, switch, on. Interface, net, sombet. Spot mode, exit, terakhir interface, jadi mode ini penting supaya semua VLAN bisa lewat antara switch, bukan cuma satu VLAN saja. Selanjutnya kita buka switch 1, yaitu atau switch 1. Kemudian pilih cari, kemudian enter. Sini kita akan melakukan konfigurasi switch. Enable configure switch spot, akses, spot, Jadi di sini saya mengatur port tertentu ke mode akses dan menyesuaikannya dengan VLAN yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada switch yang kedua, yaitu caranya sama pada switch 1. Cari, bentar.
Bilang dulu. Exit. Interface. Range. Press. Tablet. Switch on. Mode. Press. Language. Akses. Terus bilang dulu. Interface. Yes. Tablet 0/1 storage switchboard mode exit. Jadi langkah yang sama dilakukan pada switch 2, yaitu port ke end device saya set sebagai akses, lalu saya masukkan ke VLAN yang sesuai. Selanjutnya kita buka switch yang terakhir, buka jalannya, enter. Ini dulu. Ini dulu. Switch. Tablet. Nah, pada konfigurasi switch 3 ini, caranya hampir sama pada switch 1 dan switch 2, agar semua VLAN konsisten dan bisa saling terhubung lewat switch call. Selanjutnya, kita buka router 2811, kita konfigurasikan. Kita semua Canda ini apa bacaannya? Canda tunggu enggak? Ini apa bacaannya? Tadi. Mana tadi yang dot apa ini? Dot satu apa? Q. Itu Q. Oh, dot Q. Emang sih. Ayolah, mau PPT dulu. Yang keempat dot Q. P address 192 168 10 25 interface
Dia ganti membuat pool untuk VLAN 30 kan 30 dia pada dia ganti dengan 192.168.30.1. Kemudian pada DNS servernya ganti dengan 192.168.30.2. Kemudian pada set IP address-nya belakangnya ganti jadi 100. Kemudian pada maximum number of user-nya ganti jadi 100. Kemudian kepada 3 VLAN sudah selesai. Selanjutnya kita kembali hutan dan kita membuat server link. Buat IP address 192.168.30.255. Jadi router ini berfungsi sebagai penghubung antar VLAN atau biasa disebut dengan inter-VLAN routing. Oke, selanjutnya kita menambahkan pool baru untuk VLAN 10. Kita buka server, kemudian kita pilih DHCP. Pertama kita masuk untuk VLAN 10 dulu. Pada pool name kita ganti jadi VLAN 10. Default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Pada DNS service-nya 192.168.10. Sekarang kalau kita lakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji coba konektivitas konfigurasi VLAN. Yang pertama, kita coba pada PC 0, kita IP config. Nah, di sini IP-nya ada 192.168.10.10. Kita coba pada PC 1. Sini kita coba ping pada PC 0 192.
Nah, di sini PC1 berhasil melakukan ping pada PC0. Nah, kita coba pada PC2. Kita cek konfig pada PC2. Nah, di sini pin-nya 192.168.10.11. Kita coba di sini ke PC1. Pin 92. Nah, di sini PC1 berhasil melakukan ping pada IP PC2. Selanjutnya kita coba pada PC3. Kita cek di konfig. Nah, di sini ada 192.168. Kita coba pada PC1. Melakukan ping. Nah, di sini PC1 tidak dapat melakukan ping kepada PC3. Kita coba. Ctrl C. Kita coba pada PC4. Dan cek IP-nya. Di sini ada 192.168.10.4. Kita coba ke PC1. Nah, di sini PC1 tidak dapat melakukan ping pada IP PC4. Bukan saya sampai. Kita coba pada PC3. Kita lakukan ping kepada PC4. Ping 192. Memanfaatkan 10.4. Nah, di sini PC3 dapat melakukan ping kepada PC4. Nah, coba lagi kita cek pada PC5. Kita mulai di konfig, mulai dari sini. Di sini IP-nya 192.168.10.3. Kita coba ping ke PC3. Kita coba ping. Nah, di sini PC3 tidak dapat melakukan ping pada PC5. Jadi hal ini karena pada PC3 dengan PC5 memiliki pilihan yang berbeda. Jadi PC3 hanya dapat melakukan ping pada PC4, tapi tidak dapat melakukan ping pada PC0, PC1, PC2, dan PC5. Begitu juga pada pilihan di PC0, dia hanya cuma dapat melakukan ping pada PC1 dan PC2, tapi tidak dapat melakukan ping pada PC3, PC4, dan PC5. Dan juga pada PC5, dia tidak dapat melakukan ping pada PC yang lain, kecuali pada PC yang dengan pilihan yang sama. Baik, setelah kami sudah selesai menyelesaikan membangun topologi jaringan ini, langkah selanjutnya adalah membuat atau mengimplementasikan DHCP dan juga DNS. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu DHCP. DHCP itu adalah sebuah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP itu adalah layanan jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Kemudian untuk DNS atau Domain Name System adalah layanan jaringan yang berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Oke, langkah pertama kita buka dulu yang router yang utama ini, router 3. Oke, sudah seperti ini kita aktifkan dengan menggunakan perintah enable. Setelah itu kita konfigurasikan terminalnya menggunakan perintah berikut. Configure
Jika sudah, kita akan ketik router RIP. Tarif. Lalu ketik N. Oke, sudah seperti ini. Kita akan kembali lagi ke configure terminal. Setelah itu, akan ketik interface. Add bentar, pas Ethernet 0/0. Ini untuk jaringan yang kita gunakan pas Ethernet 0/0. Kita enter, config it. Setelah itu baru kita ketik exit, keluar. Nah, untuk 0/0 itu sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke interface fast Ethernet 0/1. Jadi kita exit lagi. Nah, untuk 0/0 dan juga 0/1 sudah berhasil kita konfigurasikan. Langkah selanjutnya kita akan masuk untuk mendaftarkan IP address-nya. Nah, ketik seperti ini. IP address 192 dan untuk subnet ini berhasil untuk konfigurasinya. Nah, untuk memastikan agar apakah router ini sudah berhasil kita konfigurasikan atau belum, kita coba masukkan perintah ini, IP interface spasi brief. Enter. Oh, sebentar. Kita exit dulu. Exit lagi. Nah, span perintah tadi. Yo, IP ter IP. Di sini pastikan di bagian ini fast ethernet 0/0 itu yes, pada ininya yes, metodenya manual, statusnya itu up dan juga protokolnya itu up. Ini sudah menandakan kalau konfigurasi fast ethernet 0/0 itu sudah berhasil kita implementasikan. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk untuk mengkonfigurasikan server. Oh iya, di sini sudah berubah menjadi hijau yang tadi awalnya merah. Ke sini, pertama itu kita atur dulu untuk default gateway dan juga DNS servernya. Nah,
Kita akan masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, masukkan untuk IP address itu 192.168.10.2, subnet masknya 255.255.2550, default gateway-nya 192.168.10.1, DNS servernya 192.168.10.2. Nah, baru kita masuk ke service, ke bagian DHCP. Kita pastikan ini on terlebih dahulu, kemudian kita beri nama dulu. Di sini saya akan beri nama dia free underscore LAN. Nah, kemudian untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.10.1. Untuk sini saya akan copy aja, karena yang berbeda itu hanya ujungnya. Ini 2. Nah, untuk start IP address ini saya menggunakan 192.168.10.100. Nah, untuk subnet masknya itu sama seperti yang tadi, 255 255 255. Untuk maksimum number of user, sini saya akan tambahkan 100. Pastikan servisnya on ya di sini ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian DNS. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 DNS. Yang pertama itu adalah jaringan titik lab. Sebentar. Ini pastikan DNS service-nya on. Kemudian untuk address-nya, ini saya akan isi 192.168.10. Ini adalah IP address server. Nah, jika sudah, kita klik pada bagian add. Nah, terus saya akan buat satu lagi, yaitu adalah server titik lab. Kita beri nama dulu, server titik lab. Nah, untuk address-nya sama seperti tadi, 192.168.10.2. Nah, jika sudah, kita klik add. Nah, ini udah nih, sudah ada 2 DNS-nya. Nah, setelah ini sudah selesai, kita masuk ke konfigurasi PC, printer, dan juga laptop yang ada di topologi jaringan ini. Bisa dari sini. Kalian pastikan kalian masuk ke IP configuration. Nah, setiap perangkat itu DHCP. Atur IP configuration-nya itu ke DHCP. Nah, di sini juga Nah, atur juga ke DHCP. Sama seperti printer, atur ke DHCP. Karena kan DHCP itu memberikan IP untuk pengguna atau perangkat secara otomatis. Nah, di sini juga konfigurasikan jadi DHCP. Nah, jadi seperti itu untuk implementasi DHCP dan juga DNS pada topologi jaringan ini. Kemudian kita akan lanjut untuk pengujian DHCP dan juga DNS. Baiklah, selanjutnya adalah uji konektivitas konfigurasi DHCP dan DNS. Yang pertama, kita buka command prompt pada PC0. Lalu kita lihat ipconfig. Nah, di sini IP-nya ada 192.168.10.10, berarti sudah tersambung. Saatnya kita coba uji konektivitas IP dari DHCP atau gateway. Itu 192.168.10.1.
1. Nah, di sini PC0 sudah berhasil melakukan konektivitas ke gateway. Selanjutnya kita coba ke ping ke server. Masukkan IP servernya 192.168.10.2. Nah, di sini PC telah berhasil konfigurasi ke server. Selanjutnya kita coba kita uji konektivitas ke DNS. Yang pertama, kita ping server.lab. Nah, di sini PC telah berhasil connect ke server lab. Selanjutnya kita coba lagi ke jaringan .lab. Nah, di sini PC telah berhasil konfigurasi ke server lab. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan konfigurasi sistem log dasar. Kita melakukan pengecekan log pada router. Ini routernya. Nah, langkah pertama adalah masuk ke mode konfigurasi pada router untuk mengatur sistem logging dengan CLI, Command Line Interface. Langsung saja kita ketik perintahnya, itu ada enable dulu. Enable. Kemudian ketik configure terminal. Masuk. Nah, langsung ada bacaan config. Selanjutnya saya akan mengaktifkan timestamp pada log agar setiap pesan log memiliki informasi waktu dan tanggal. Yaitu nama perintahnya service timestamp log date time. Service timestamp log date time. Nah, timestamp ini penting agar administrator mengetahui kapan suatu kejadian terjadi di jaringan. Seperti mencatat kejadian seperti jamnya, bukan hanya kejadian saja. Kemudian logging buffer diaktifkan untuk menyimpan pesan log di memori router. Logging buffer ini memungkinkan log disimpan sementara di router dengan ukuran buffer 49 byte sehingga bisa dicek langsung melalui command line. Ibarat buku catatan internal itu di dalam router catatannya. Terus exit aja. Untuk cek bagian inti, setelah konfigurasi selesai dilakukan pengecekan log untuk memastikan sistem logging telah aktif. Kita bisa lakukan show logging. Nah, ini ada message loaded-nya, ada bacaan. Oke, hasil dari perintah ini menunjukkan bahwa sistem logging pada router telah aktif dan siap digunakan. Kesimpulannya, dengan konfigurasi tersebut, sistem log dasar pada router telah berhasil diterapkan dan dapat digunakan untuk monitoring serta troubleshooting pada jaringan. Konfigurasi ini sudah dianggap sebagai sistem log dasar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.